Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinau Hitungan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang dasar-dasar trigonometri. Langsung saja ya. Langsung saja. Trigonometri. Nah, yang pertama, sebelum ke trigonometri, konsep dasar trigonometri itu dia pakai Pitagoras, nilai perbandingan ya, perbandingan trigonometri. Nah, pakai Pitagoras ya. Ini sudut 90 derajat. Taruhlah ini alfa. Ini sudutnya. Nah, berarti ini sisi miring. Taruhlah miringnya R, ini Y, ini X. Berarti Y itu depannya sudut alfa. Depan sudut ya. X sampingnya sudut, R sisi miring. Nah, rumus Pitagoras R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau nyari X kuadrat, ya udah berarti R kuadrat min Y kuadrat. Kalau nyari Y, berarti R kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini adalah konsep dasar dari Pitagoras. Langsung saja yang pertama. Namanya ya. Yang pertama dulu ada namanya sinus atau sin. Rumus sinus itu adalah depan per miring, demi. Ini depan per miring. Maksudnya apa? Depannya sudut apa? Y ya. Y per R. Terus ada namanya kosinus alfa samping per miring atau sami. Berarti X per R. Ada namanya tan alfa, depan per samping, atau namanya desa ya, berarti Y per X. Nah, ini konsep trigonometrinya. Nah, selain sin ada nggak? Ada. Sekarang kebalikannya nih. Kebalikan sin apa? Kebalikan sin yaitu kosekan. Boleh CSC, boleh kosek ya. Terus kebalikan cos berarti sekan. Kebalikan tan kotangen. Nah, artinya apa? Berarti kalau kosek alfa berarti mi per D atau R per Y. Kalau sek berarti mi sa, berarti R per X. Berarti kotangen sade, berarti X per Y. Ini kebalikannya. Nah, selain itu rumus tan itu bisa dicari pakai sin dan cos, yaitu tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Ya, ini untuk rumus dasarnya. Nah, sekarang contohnya, contoh soal ya, pakai contoh. Tentukan sin, cos, tan, kosek, sek, dan cot dari sekarang
Ini ada soal nih. Ada soal Pitagoras. Sisi miringnya 13. Ini 5. Berarti Pitagorasnya, triple Pitagorasnya berapa? Ini 13, ini 5. Berarti ini 12. Oke. 12 dari mana? Ya udah kita cari. Berarti ini taruhlah X ya. Berarti X kuadrat sama dengan 13 kuadrat min 5 kuadrat. Berapa ini? 169 dikurang 25. Berarti ini 169 dikurang 25. Berapa? Tempat lah ya. Berarti akar 144 12. Nah, sekarang dari contoh di atas kita simpulkan bahwa yang pertama sin, berarti sin alfa, depan per miring, depannya berarti 12 per 13. Berarti cos samping per miring, cos berarti 5 per 13. Kalau nyari tan desa, depan per samping berarti 12 per 5. Kalau nyari kosekan berarti tinggal dibalik, berarti 13 per 12. Nyari sek berapa? Kalau sek tinggal dibalik, kalau nyari sek berarti dibalik jadi 13 per 5. Kalau nyari kot tinggal dibalik 5 per 12. Nah, sekarang yang kalian harus perhatikan yaitu mengenal sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa yang kuadran 1 dulu ya. 0 sampai 90. Langsung berarti apa ini? 0, 30, 45 derajat lah ya. 60 sama 90. Oke. Nah, kita cari nilainya. Ada namanya sin, cos, sama tan. Ini yang kalian harus kuasai. Dihafal boleh, kalau nggak dihafal juga nggak apa-apa, asal kalian harus tahu nilai-nilai sin, cos, tan dari sudut istimewa itu berapa aja. Nah, sin 0 adalah 0. Sin 30 setengah. Sin 45 itu seper akar 2 atau setengah akar 2. Sama aja ya. Sin 30 setengah akar 3. Sin 90 1. Nah, kalau cos gampang. Ngapalinya tinggal dibalik dari kanan ke kiri, berarti ini 1, terus setengah akar 2, setengah akar 3, ini setengah akar 2, terus ini setengah, ini 0. Nah, sekarang tan. Rumus tan apa? Rumus tan kan sin per cos, berarti 0 bagi 1 0. Terus setengah bagi setengah akar 3 seper akar 3 ya. Atau sepertiga akar 3, sama aja. Nah, tan 45 setengah akar 2 bagi setengah akar 2 1. Terus ini setengah akar 3 bagi setengah akar 3. Berarti 1 bagi 0 tak hingga. Nah, ini yang kalian harus hafalkan atau kuasai. Ini adalah sudut-sudut istimewa dari trigonometri yang kalian harus hafal, kuncinya di situ. Selain derajat itu ada, pokoknya di sini kuncinya itu ada derajat atau nilai pi. Pi itu tandanya gini ya. Ini bukan nilai pi di lingkaran, tapi nilai pi untuk trigonometri. Nilai pi sama dengan 180 derajat.
Ya. Ya. Oke. Dari sini bisa memahami lah ya. Nah, sekarang poin 2 adalah sudut khusus, yaitu sudut selain istimewa. Maksudnya apa sih? Kalau istimewa kan 0 sampai 90. Nah, sekarang dia di atas 90 sampai 360. Ada namanya kuadran dan relasi. Apa bedanya kuadran dan relasi? Nah, kita akan mempelajarinya. Yang pertama kita pakai kuadran dulu. Kuadran ya. Ini ada. Ini 0 derajat, ini 90, ini 270, ini ini 180, ini 270, atau ini 360. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Artinya apa? Kuadran 1 0 sampai 90 ya kan? Kalau kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, kuadran 4 270 sampai 360. Nah, sekarang pakai kuadran. Kuadran di sini kita pakainya sudut 180 atau 360 derajat. Nah, kalau pakai kuadran, bentuknya tetap, dia tidak berubah. Maksudnya kalau sin ya dalam bentuk sin, kalau cos dalam bentuk cos. Kuadran 1, semua positif. Nilai sin, cos, tan semuanya positif. Kuadran 2 yang positif, dia hanya sin atau kosekan. Ya. Rumusnya apa? Rumus kuadran 2 berarti 180 min alfa. Oke. Nah, ini yang positif ya. Kuadran 3 yang positif itu adalah tan dan kebalikannya, cot. Rumusnya apa? 180 ditambah alfa. Nah, kita pakai 180 ya, atau 360. Kuadran 4. Kuadran 4 yang positif adalah cos atau kebalikannya, sek. Rumusnya 360 min alfa derajat. Nah, ini bentuknya tetap nih. Nah, cara ngapalinnya gampang nih. Jembatan keledainya, ngapalinnya yang positif adalah dari kuadran 2 ya sampai 4 ya. Sindikat tangan kosong. Maksudnya apa? Sindikat berarti kuadran 2 sin yang positif. Tangan berarti yang kuadran 3 yang positif. Kosong kuadran 4 yang positif. Nah, untuk lebihnya saya kasih contoh. Contohnya. Nah, kita pakai sudut yang di atas 90 ya karena kuadran. Taruhlah sin 150. Nah, sin 150 itu kuadran berapa? Kuadran 2 karena 90 sampai 180. Nah, rumus kuadran 2 apa? Kita cek rumusnya, berarti sin, cek rumusnya kuadran 2 180 min alfa, berarti 180 dikurang berapa? Hasilnya 150, 30. Oke, jadi hasilnya adalah, kalau udah bentuknya 180 hilang. Sin kuadran 2 bernilai positif, berarti positif tetap sin 30, diambil 30-nya. Nah, berarti sin 30 berapa? Kita lihat di tabel. Berarti hasilnya setengah. Nah. Oke. Yang kedua, sin 240. 240 kuadran berapa? 240 adalah kuadran 3 antara 180 sampai 270 kan ya. Berarti sin kuadran 3 rumusnya 180 plus alfa, berarti 180
ditambah apa? Tambah berapa hasilnya ini? 60. Nah, sin kuadran 3 bernilai negatif. Berarti min sin 60. Min sin 60 di tabel min setengah akar 3. Ingat kuadran ya. Begitu juga dengan cos dan tangen. Kita harus ngikuti kuadran. Ingat rumusnya ya. Saya kasih patokannya dah. Ini patokannya nih. Sin 180 min alfa itu sin alfa. Tapi kalau 180 plus alfa berarti min sin alfa. Yang ini cos 180 min alfa berarti min cos alfa. Kenapa? Karena dia kuadran 2. Terus cos 180 plus alfa berarti min cos alfa. Sekarang yang tan ya. Tan 180 min alfa berarti min tan alfa karena kuadran 2. Tan 180 plus alfa berarti ini tan alfa karena positif. Begitu juga dengan 360 min alfa, lanjutin sendiri. Sekarang ada relasi. Apa bedanya kuadran sama relasi? Kalau relasi dia makainya sudut 90 atau 270. Nah, kalau kuadran kan tetap. Kalau ini berubah. Maksudnya gimana sih berubah? Berubahnya bukan kebalikan ya. Berubahnya gini nih. Perubahannya sin akan menjadi cos. Begitu juga dengan cos. Cos akan menjadi sin. Terus cosec akan menjadi sec. Begitu juga dengan sec akan menjadi cosec. Tan akan menjadi kotangan. Nah, beda dengan kebalikan ya. Kalau ini relasi sin jadi cos. Kalau cos jadi sin, cosekan jadi sekan, tangan jadi kotangan. Nah, sama rumusnya nih. Sama dengan ini. Kalau kuadran 1 rumusnya ya. Di sini kuadran 2 rumusnya 90 plus alfa. Kalau kuadran 3 270 min alfa. Kuadran 4 270 plus alfa. Nah, sama ini, sama persis dengan plus minusnya pakai sindikat tangan kosong. Nah, jadi gimana? Contoh rumusnya ya. Sin 90 plus alfa. 90 plus alfa apa? Kuadran 2 kan? Berarti positif. Jadi positif jadi cos. Karena berubah dia. Ya. Sekarang kuadran 3. Sin 90 sin 270 min alfa. Karena kuadran 3 kan? Bernilai negatif. Jadi min cos alfa. Kuadran 4 sin 270 plus alfa sama dengan juga min cos alfa. Begitu juga dengan cos dan tan mengikuti kuadran. Contoh, saya ambil contoh soalnya. Contoh, langsung ambil tan ya. Oh, jangan tan, cos aja deh. Cos 210. Boleh pakai kuadran, boleh pakai relasi, tergantung kalian. Kalau di sini kan relasi, kita pakai relasi dah. Pakai relasi cos 210 kuadran 3 ya. Nah, karena antara 180 sampai 270. Oke. Saya ubah jadi cos kuadran 3 rumusnya 270 min 60 kan ya. Biar. Nah, sekarang cos kuadran 3 bernilai
negatif. Jadi min karena dia relasi menjadi sin. Berarti berapa? Min sin 60 min setengah akar 3 sesuai tabel tadi ya. Coba cek pakai coba kita cek pakai kuadran ya. Pakai kuadran. Pakai kuadran. Kalau pakai kuadran, jadi cos 210 berarti cos rumusnya apa? Kalau kuadran 3 180 alfa ya. 180 ditambah berarti berapa? 30. Karena dia kuadran 3 berarti sama aja tetap ya, min cos 30. Ya, sama aja min setengah akar 3. Sama hasilnya. Tinggal pilih yang mana. Nah, sekarang kalau sudutnya dia tidak antara 0 sampai 360, bisa negatif atau bisa di atas 360 gimana? Nah, sekarang untuk sudut bukan antara 0 sudutnya ya, sudut nih, sudut. Gimana? Artinya apa sih ini? Ini kalau kurang dari 0 bisa negatif atau di atas 360. Nah, itu pakai apa? Boleh pakai rumus ini nih. Rumusnya kalau untuk negatif ya. Untuk negatif pakai rumus ini. Sin min alfa itu sama aja min sin alfa. Tan min alfa juga min tan alfa. Tetapi kalau cos min alfa itu sama aja cos alfa. Begitu juga dengan kebalikannya. Kosekan berarti min kosekan gitu kan ya. Mengikuti. Oke. Sekarang kalau dia lebih dari 360 derajat berarti pakai kelipatannya. Pakai kelipatan. Rumusnya adalah alfa plus K360. K-nya bisa 2. Bisa 1, bisa K-nya bilangan bulat ya. K bilangan bulat lebih besar 0. Ya, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh. Sin min 30. Berarti hasilnya berapa? Ini sama aja min sin 30. Berarti sama aja min kalau min gampang lah ya. Kalau minus gampang. Sekarang kalau di atasnya kayak gini nih. Tan 1050. Oke. Berarti gimana nih? Berarti ini kan di atas 360. Oke, kita pakai kelipatannya. Berarti kelipatan 360 kan 360, 720 kelipatannya nih. Kelipatan yang harus kalian ini 360. Itu kan kalau pertama kan 360. Kalau dikali 2 berarti kalau kali 2 720 kali 3 berapa ini? Kali 3 1080 dan seterusnya. Nah, ini kan dia kurang dari kelipatan 3 tapi lebih dari kurang 2. Kita ambil yang terkecil aja, kelipatan 2. Berarti ini sama aja tan 720 ditambah berapa sisanya nih? Ayo, ini dikurang 720. 330. Nah, kalau sudah ini berarti ini tinggal tan 330. Nah, sekarang 330 tan 330. Kuadran berapa yuk? Kuadran 4 ya. Berarti pakai kuadran aja. Berarti tan 180 ditambah
360, sorry. 360 dikurang kali 4 soalnya 30. Karena dia kuadran 4 berarti beliau negatif. Min tan 30 berarti min 1/3 akar 3. Demikian pembahasan sebagian ya, pembahasan dari materi trigonometri. Untuk materi selanjutnya jangan lupa tonton video lagi. Untuk materi selanjutnya adalah identitas trigonometri dan aturan sin cos tan. Untuk itu jangan lewatkan lagi ya. Kalian tunggu aja video selanjutnya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.